Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Elisha Putri dengan NIM 21403170. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi, di sini saya sangat tertarik sekali untuk membahas tentang pentingnya komunikasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi merupakan hal yang penting di dalam kehidupan setiap makhluk, seperti kita, apalagi makhluk sosial. Komunikasi tidak hanya penting untuk manusia, tetapi juga penting untuk sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi itu dapat berjalan dengan efisien dengan baik. Jadi, apabila orang-orang dan bagian serta fungsi-fungsi tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa adanya satu komunikasi, maka dapat dipastikan nih organisasi tersebut terhenti karena tidak ada dinamika yang berjalan dalam organisasi tersebut. Komunikasi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai entitas sosial secara keseluruhan. Jadi, komunikasi itu bisa diartikan sebagai menyampaikan, komunikasi dipahami sebagai transmisi langsung atau secara tidak langsung. Jadi, fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama ada fungsi pengawasan. Jadi, setiap organisasi itu memiliki struktur untuk mengikuti rantai. Jika seseorang karyawan menyampaikan keluhan terkait pekerjaan kepada atasannya sesuai dengan job yang sedang dikerjakan dan kebijakan perusahaan. Nah, ini komunikasi ini telah melakukan fungsi pengawasan. Yang kedua ada fungsi motivasi. Dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana bekerja, dan bagaimana meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga yaitu pengungkapan emosi. Nah, biasanya individu atau bahkan kelompok dalam suatu organisasi itu sumber utama dari interaksi ya. Jadi komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi itu merupakan dasar di mana setiap individu atau kelompok dalam organisasi mengungkapkan perasaan kecewa dan kepuasan. Jadi oleh karena itu, komunikasi adalah cara pelepasan emosi sebagai perasaan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, informasi. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan komunikasi itu dapat memberikan informasi terhadap individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Lalu, apa sih peran komunikasi itu? Dari peran komunikasi itu dalam suatu organisasi itu sangat dibutuhkan adanya komunikasi untuk menjaga relasi, untuk menjaga hubungan antar anggota dengan anggota yang lain, dengan pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, itu sehingga dapat tercapainya tujuan tertentu. Jadi selain itu juga dapat memberikan dampak nih pada peningkatan motivasi kerja dari anggota karena mereka merasakan kenyamanan dalam bekerja. Tanpa adanya interaksi ini, tanpa adanya komunikasi yang baik, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Jadi komunikasi dalam suatu organisasi itu tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung seperti lewat telepon, pesan, atau bahkan email. Dan peran komunikasi dalam suatu organisasi itu memberikan banyak sekali manfaat secara langsung, yaitu biasanya memudahkan nih para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemimpin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang diberikan. Namun sebagai pemimpin tentu saja harus dapat melakukan komunikasi yang baik terhadap bawahannya. Bagaimana cara melakukannya, terus bagaimana agar komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, agar informasi yang disampaikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, juga dapat menjaga hubungan nih dalam suatu organisasi dan memudahkan para anggota menerima instruksi. Kemudian juga komunikasi juga mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, pemimpin itu dapat menyelenggarakan rapat nih. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor seperti yang ada di lingkungan sekitar kita, itu biasanya pemimpin itu menyelenggarakan rapat nih untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang terjadi. Misalnya rapat yang bertujuan untuk memadukan pertentangan, perbedaan, terus sehingga memperoleh titik temu atau titik terang mengenai suatu pokok persoalan tersebut. Jika masalah yang terjadi merupakan permasalahan antar anggota, seperti anggota A dengan anggota B, maka hal ini tidak perlulah diadakan adanya rapat, akan tetapi diselesaikan dengan diskusi antara anggota yang bermasalah dan juga adanya penengah.
Namun dalam komunikasi juga memiliki hambatan nih. Jadi komunikasi tentu saja memiliki faktor-faktor penghambat. Nah, hambatan-hambatan nih yang ada dalam komunikasi tersebut seharusnya diketahui dan disadari oleh setiap individu agar efektivitas komunikasi itu dapat tercapai. Jadi, apabila seorang menyadari isi pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator, maka akan semakin baik juga penerimaan isi pesannya. Hambatan kultural atau budaya. Jadi, hambatan ini juga terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai. Ketika kita akan menggunakan kata bahasa alay, nah seperti itu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain yang diajak berkomunikasi. Hal ini kan merupakan memberikan kontribusi ya. Terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan itu terjadi dan bidang pengalaman ataupun referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi ini mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Lalu ada hambatan fisik. Nah, beberapa gangguan fisik ini dapat mempengaruhi efektivitas loh dalam komunikasi. Jadi hambatan fisik komunikasi itu mencakup panggilan telepon misalnya, terus secara antar individu dan radio. Lalu ada hambatan lingkungan. Jadi tidak semua hambatan komunikasi itu disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasinya. Adapun faktor lingkungan yang turut nih mempengaruhi proses dari adanya hambatan komunikasi. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi itu terjadi. Jadi hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kinerja kenyamanan, gangguan, serta waktu. Setelah adanya hambatan komunikasi, pastinya juga ada cara mengatasi hambatan komunikasi. Normal lah rasanya ketika kita mengalami kesulitan saat harus beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi jika lingkungan itu di luar daerah, jauh berbeda dari segala norma dan budaya yang sudah dikenal sejak lahir ya. Jadi hambatan komunikasi pasti dialami. Nah, mengikuti seleksi alam untuk menjadi para pemenang dalam beradaptasi seperti ini. Nah, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu ini mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui lah bahwa penyesuaian sempurna itu tidak pernah tercapai. Dan tidak semua orang itu berhasil mengatasi hambatan komunikasi, namun bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Jadi yang pertama, mungkin persiapkan mental. Yang kedua harus memiliki keterbukaan hati dan pikiran. Yang ketiga ada berpikir dan berperilaku positif. Maka dari itu, demi keefektifan dan komunikasi itu dibutuhkan adanya strategi komunikasi loh. Jadi strategi komunikasi ini merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasional praktis yang harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan itu bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Nah, sebelum melakukan komunikasi, jadi kita tuh perlulah mempelajari person yang akan menjadi sasaran komunikasi kita gitu loh. Jadi hal tersebut itu bergantung pada tujuan komunikasi. Yang kedua yaitu pemilihan media komunikasi. Nah, ini sangat penting ya. Untuk media komunikasi itu sangat banyak lah jumlahnya, mulai dari yang tradisional sampai dengan modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita bisa lah memilih salah satu atau menggabungkan beberapa media tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Pokoknya pesan yang disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan. Yang ketiga ada pengkajian tujuan komunikasi. Jadi pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu, ini menentukan teknik yang akan diambil. Yang terakhir ada peranan komunikator dalam komunikasi, yakni ada pada daya tarik dan kredibilitas. Komunikasi yang jelas dalam sebuah percakapan dengan orang lain adalah salah satu syarat komunikasi yang dapat berlangsung secara efektif. Nah, dalam komunikasi yang efektif terdapat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu respect. Jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadapnya, harga diri dan kebanggaan seseorang. Nah, itu sebab penghargaan yang tulus kepada penerima. Hal ini itu membuat audiens ya dapat membedakan mana yang tulus, mana yang enggak, seperti itu.
Yang kedua yaitu empati nih. Ini perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan seperti itu. Yang ketiga ada audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jadi berarti pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang keempat ada clarity, yaitu perlu pengembangan sikap terbuka, jadi tidak ada yang ditutupi atau bahkan disembunyikan. Yang kelima yaitu tetap humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, mau menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Nah, itu merupakan hambatan yang terjadi di dalam komunikasi. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan bersikap empati. Jika organisasi ingin maju, tentu kuasailah segera informasi dan komunikasilah informasi itu dengan cara dan saluran yang benar. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.